materi yang utama siapa yang mau bahas dulu? Aku. Jadi teman-teman, sel darah matang itu mempunyai rentang hidup yang relatif pendek, sehingga populasi sel tersebut tuh harus diperbarui secara kontinu gitu oleh turunan sel punca yang dihasilkan dalam organ hemopoiesis. Ya betul. Pada tahap awal embryogenesis, sel-sel darah itu muncul dari mesoderm atau yang kita sebut yolk. Pada trimester kedua, hemopoiesis terjadi terutama dalam hati yang sedang berkembang dengan limpa yang juga memiliki peran. Untuk elemen rangka mulai mengalami penulangan dan sumsum tulang terbentuk di rongga medularnya, sehingga pada trimester ketiga sumsum tulangnya terbentuk, sehingga pada trimester ketiga sumsum tulang menjadi jaringan hemopoietik utama. Oke, untuk materi selanjutnya yang mau jelasin siapa? Aku. Selanjutnya itu sel punca hemopoietik pluripoten. Semua sel darah itu berasal dari satu sel punca pada sumsum tulang yang disebut sel punca pluripoten. Karena sel tersebut dapat menghasilkan semua tipe sel darah. Sel punca berproliferasi dan membentuk dua garis keturunan sel utama, yaitu sel progenitor dengan potensi terbatas dan satu untuk sel-sel limfoid dan satu lagi untuk sel myelit yang berkembang dalam sumsum tulang. Sel-sel myelit mencakup granulosit, monosit, eritrosit, dan megakaryosit. Pada sistem kekebalan tubuh, sel limfoid bermigrasi dari sumsum tulang ke timus atau ke limfonudus, limpa, dan struktur limfoid lain. Tempat sel-sel ini berproliferasi dan berdiferensiasi. Untuk materi yang ketiga siapa yang mau jelasin? Oke, Tintin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sel-sel progenitor dan prekursor. Sel punca pluripoten membentuk sel anak dengan potensi yang sudah berkurang. Nah, inilah yang disebut sebagai sel progenitor atau sel pembentuk koloni atau CFU atau colony forming unit. Karena sel-sel tersebut membentuk koloni dari satu jenis sel ketika dibiakkan atau disuntikan ke dalam limpa. Sel progenitor ini terdapat 4 tipe. Yang pertama, garis keturunan eritroid CFU eritrosit atau CFUE. Yang kedua, garis keturunan trombositik CFU megakaryosit atau CFU meg. Yang ketiga, garis keturunan granulosit monosit dari CFU granulosit monosit atau CFU GM. Dan yang keempat, garis keturunan limfoid CFU limfosit pada semua tipe atau CFUL. Setiap sel progenitor menghasilkan yang namanya sel prekursor atau belas dengan karakteristik morfologi sel yang mulai berdiferensiasi yang mengindikasikan tipe sel matur yang akan dicapai. Sebaliknya, sel punca dan sel progenitor tidak dapat dibedakan secara morfologis dan menyerupai limfosit besar. Sel punca membelah dengan laju yang cukup untuk mempertahankan populasinya yang relatif kecil. Laju pembelahan sel meningkat pada sel progenitor dan prekursor. Dan sejumlah besar sel matang yang telah mengalami diferensiasi itu terbentuk. Kemudian, hemopoiesis bergantung pada kondisi lingkungan mikro atau relung dengan endokrin spesifik, parakrin, dan faktor juktakrin. Sebagian besar persyaratan ini disediakan oleh sel lokal dan matriks ekstraseluler dari organ hemopoietik yang bersama-sama menciptakan relung di mana sel-sel induk dipelihara dan sel-sel progenitor berkembang. Kemudian, faktor pertumbuhan hemopoietik atau sering disebut sebagai faktor koloni menstimulasi atau sitokin. Glikoprotein adalah yang merangsang proliferasi progenitor dan sel prekursor serta meningkatkan sel diferensiasi dan maturasi dalam garis keturunan tertentu. Dari koloni gen ini, untuk beberapa faktor pertumbuhan hematopoietik penting memiliki studi lanjutan pembentukan darah secara signifikan dan diizinkan produksi faktor klinis berguna untuk pasien dengan gangguan hemopoietik. Untuk materi yang keempat yang mau jelasin siapa? Aku. Oke, jadi di sini aku mau jelasin mengenai sumsum tulang. Jadi sebelum ada yang ngejelasin mengenai materi pembentukannya, pasti kita harus tahu dulu dong di mana tempat pembentukan darah ini, yaitu di sumsum tulang. Nah, pada orang normal sumsum tulang itu biasanya sebagai tempat produksi eritrosit dan juga terdapat banyak sel darah lain di sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini dia terbagi menjadi dua, ada sumsum tulang merah, ada juga sumsum tulang kuning. Bedanya apa sih? Kalau sumsum tulang merah dia
dari namanya aja merah, berarti dia terdiri dari banyak banget eritrosit dan juga sel-sel pembentuk darah lainnya. Nah, kalau yang sumsum tulang kuning, tentunya dia kalau warnanya kuning berarti dia mengandung banyak lemak. Berarti di sumsum tulang kuning ini dia mengandung banyak jaringan adiposa, tempat penyimpanan lemak. Nah, dia juga pada kalau bayi yang baru lahir, dia itu banyakkan sumsum tulangnya yang merah, karena pastikan yang bayi baru lahir dia membutuhkan banyak darah merah ya. Jadi di situ dia memproduksi terus memproduksi darah merah sampai tercukupi. Nah, di tulang itu, di sumsum tulang itu dia itu mengandung sel darah merahnya itu sesuai dengan keperluan tubuh kita gitu. Kemudian sumsum tulang merah ini dia itu terdiri dari stroma, korda atau pulau hemopoietic cell, dan juga kapiler sinusoid. Stroma itu apa? Kalau stroma itu dia anyaman sel fibroblastik. Berarti dia dari fibroblast yang biasa juga disebut sel stroma atau sel retikuler atau juga sel adventitia. Nah, dia itu mengandung jala-jala halus atau serat-serat retikuler. Kayak kita udah belajar di sebelumnya kalau serat retikuler itu ada di jaringan retikuler. Terus dia juga matriks sumsum tulang ini dia itu tersusun dari kolagen tipe 1, terus proteoglikan. Proteoglikan itu apa? Dia itu gabungan antara protein dan juga glukosa. Kemudian ada fibronektin. Fibronektin tuh fibrosa ya. Serat-serat fibrosa. Kemudian ada juga laminin, glikro sama glikoprotein. Kemudian sumsum tulang ini dia juga sebagai tempat makrofag. Dia yang memfagositosis eritrosit yang rusak dan tua. Jadi dia bakal ngancurin yang udah tua, yang udah nggak kepake lagi eritrositnya. Kemudian ikatan hemifire diproses ulang dikirim eritrosit yang sedang diferensiasi. Jadi untuk materi yang selanjutnya siapa yang mau jelasin? Saya. Oke, Pak I. Berdasarkan sama yang materi sebelumnya, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang pematangan eritrosit. Jadi pematangan eritrosit ini melibatkan sintesis dari hemoglobin dan pembentukan suatu badan kecil berbentuk bikonkav tanpa dia itu sel darah merah itu sendiri. Ada beberapa penurunan besar saat terjadi eritropoiesis ini ya. Yang pertama dia bentuknya awalnya proeritroblast, kemudian nanti dia akan berubah jadi eritroblast basofilik, kemudian menjadi eritroblast yang polikromatofilik, terus eritroblast ortokromatofili. Kemudian intinya nanti akan dikeluarkan dan jadi intinya jadi inti pignotik, kemudian jadi eritrosit. Dari yang pertama jadi ada namanya proeritroblast. Dia itu selnya awalnya besar dan dengan kromatin, namanya longgar. Jadi dia awalnya sel itu bentuknya gede. Kemudian dia ada anak intinya sama ada sitoplasma basofiliknya. Nah, kemudian yang kedua dia ada namanya eritroblast basofilik. Dia itu dia punya sitoplasma basofilik yang kuat, kemudian dia punya inti padat tanpa anak inti yang terlihat. Jadi inti anak intinya udah nggak terlalu kelihatan. Kemudian ada eritroblast polikromatik. Pada tahap ini volume sel sama intinya akan terus memadat dia ya. Jadi dia bakal terus memadat dan tidak terdapat basofil yang menghasilkan sitoplasma asidofilik yang seragam. Yang kemudian ada eritroblast ortokromatofili atau disebut juga nama lainnya normoblast. Nah, pada saat ini ketika ortokromatofilik ini sel akan mendorong intinya keluar dan intinya akan difagositosis sama makrofag. Sel masih mempunyai sedikit poliribosom yang bisa dipulas dengan pewarna brilliant seril blue, berbentuk jalinan terpulas, dan sel ini disebut retikulosit. Nanti retikulosit dia akan menuju ke sirkulasi, dan di tempat ini retikulosit dapat membentuk 1% dari sel darah merah. Kalangan poliribosom dan cepat mengalami pematangan sebagai eritrosit.
Jadi intinya setelah dia semakin mengecil, nah nanti dia jadi eritrosit ya, kayak gitu. Baik, untuk materi selanjutnya yang mau jelasin siapa? Aku boleh deh. Oh, Alicia. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang proses pembentukan granulosit. Nah, jadi untuk sebutannya itu granulopoiesis. Tahapan granulopoiesis sendiri itu yang pertama ada mieloblast. Nah, di sini belum ada butiran sitoplasma. Terus nanti dia bakal lanjut ke proses promielosit. Nah, itu di sini ada granula azofilik pertama yang disekresikan di aparatus Golgi. Terus di proses selanjutnya itu ada mielosit dengan sejumlah granula dan granula azofilik dan diproduksi di awal granula spesifik di zona Golgi. Terus yang keempat yaitu ada metamielosit. Di sini sejumlah besar granula spesifik dan granula azofilik yang terbesar dengan aparatus Golginya sudah berkurang. Mungkin cukup sekian dari aku. Jadi untuk materi selanjutnya yang mau jelasin siapa? Oke, Naila. Oke, jadi pematangan agranulosit. Jadi kan tadi ada granulosit dan juga yang agranulosit, berarti dia tidak ada granulanya. Itu ada dua sebenarnya, ada yang monosit dan juga limfosit. Di sini aku mau jelasin yang limfosit. Jadi awalnya itu dia dari monoblast. Monoblast adalah sel progenitor yang hampir identik dengan meioblast dilihat dari ciri morfologinya. Kemudian monoblast ini akan berdiferensiasi menghasilkan promonosit. Promonosit ini adalah sel besar dengan sitoplasma basofilik dan intinya tuh besar. Kromatinnya jarang dan anak intinya atau nukleusnya itu jelas. Terus si promonosit ini akan membelah dua menjadi monosit. Monosit bakalan masuk ke aliran darah, kemudian dia bakalan beredar selama beberapa jam dan kemudian masuk ke jaringan ikat. Di mana jaringan ikat adalah tempat monosit mengalami pematangan menjadi makrofag. Untuk materi yang selanjutnya yang mau jelasin siapa ya? Saya. Oke, udah. Oke, jadi karena tadi udah dijelasin tentang yang monosit, jadi selanjutnya aku akan ngebahas tentang limfosit. Jadi, limfosit yang beredar terutama berasal dari timus dan organ limfoid perifer. Tapi, semua sel progenitor limfosit berasal dari sumsum tulang. Sebagian limfosit ini bermigrasi ke timus, tempat limfosit memperoleh semua ciri limfosit T. Kemudian, limfosit T menghuni daerah-daerah khusus di organ limfoid perifer. Limfosit sumsum tulang berdiferensiasi menjadi limfosit B di dalam sumsum tulang dan kemudian bermigrasi ke organ limfoid perifer, tempat sel-sel ini tinggal dan berkembang dalam kompartemennya sendiri. Lalu limfoblast atau limfosit yang belum matang yang mampu membagi 2 atau 3 kali untuk membentuk limfosit yang sudah matang. Limfosit menghasilkan nukleus yang menjadi kecil, nukleoli menjadi kurang terlihat, dan ukuran dalam sel menurun secara menyeluruh. Di dalam sumsum tulang atau timus, sel-sel ini mensintesis protein permukaan sel yang menjadi ciri khas keturunan limfosit B atau T. Matur dan secara fungsional, sel T dan sel B aktif pada umumnya lebih besar dari limfosit yang baru terbentuk. Subset limfosit memperoleh sel permukaan khusus dan protein lain selama diferensiasi yang dapat dideteksi oleh teknik imunositokimia dengan menggunakan penanda spesifik sel diperlukan untuk membedakannya. Baik, untuk selanjutnya materinya mau dijelasin sama siapa? Aku. Oke, Aura. Ya. Jadi di sini aku mau jelasin materi itu adalah asal trombosit. Jadi ada yang tahu nggak di sini? Asal trombosit itu awal dari mana? Ada yang Nggak tahu. Seriusan nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Jadi tadi kan Erin jelasin tentang sumsum tulang ya. Nah, trombosit itu juga dihasilkan di sumsum tulang dengan cara melepaskan diri atau fragmentasi dari perifer sitoplasma sel induknya atau megakariosit melalui rangsangan trombopoietin. Nah, megakariosit ini berasal dari megakarioblas yang timbul dari proses diferensiasi sel asal hematopoietik prekursor meoloid paling awal yang membentuk megakariosit. Megakariosit itu matang. Lalu dengan proses replikasi endomitotik inti secara sinkron, volume sitoplasmanya itu bertambah besar. Terus jumlah intinya bertambah 2 kali lipat. Nah, biasanya pada keadaan 8 inti
itu replikasinya lebih lanjut dan pertumbuhan sel berhenti. Sitoplasma menjadi granular dan selanjutnya trombositnya dibebaskan. Nah, untuk setiap megakariosit itu menghasilkan sekitar 4.000 trombosit. Pada manusia, interval waktu dari diferensiasi sel asal sampai dihasilkan trombosit kurang lebih 10 hari. Gitu teman-teman. Baik, untuk materi yang selanjutnya dijelasin sama siapa? Aku. Oke, Linda. Baik, selanjutnya aku akan jelasin materi mengenai tahap pembuatan eritrosit. Nah, jadi tahap pembuatan eritrosit atau sel darah merah itu berasal dari sel punca hematopoietik yang bersifat pluripoten. Sel punca hematopoietik tersebut kemudian berdiferensiasi menjadi sel punca myelit atau myelit stem cell, lalu kemudian akan berdiferensiasi lebih lanjut menjadi megakaryotit eritrosit progenitor atau MEP. Dan karena adanya faktor-faktor pertumbuhan kemudian berdiferensiasi menjadi lebih lanjut menjadi BFUE atau burst forming unit erythrocyte. Faktor-faktor pertumbuhan tersebut diantaranya itu ada SCF, terus ada ligan FLT3. Nah, terus CFUE itu merupakan sel progenitor yang terdiri dari 16 sampai 125 sel per koloninya dengan frekuensi 5 sampai 8 kali lebih banyak dibanding BFUE di sumsum merah. Tetapi secara normal tidak terdapat pada sirkulasi darah perifer. Sifat sel-sel pada CFUE yang matur itu berbeda dengan BFUE yang memiliki kemampuan proliferasi yang tinggi dan dapat beregenerasi, merespon terhadap beberapa kombinasi sitokin dan mengekspresikan antigen permukaan yang spesifik sebagai penanda sel progenitor. Nah, secara garis besarnya itu tahapan pembentukan eritrosit itu yang pertama ada proeritoblas yang selama 20 jam, kemudian dia menjadi basofilik eritoblas selama 20 jam, lalu jadi polikromatophilik eritroblas selama 25 jam, kemudian menjadi ortokromatophilik eritroblas selama 30 jam, kemudian akan dikeluarkan nukleusnya, lalu selama 3 hari akan menjadi eritrosit. Sekian. Oke, cukup sekian materi kita tentang hematopoiesis. Makasih buat yang udah mau ngejelasin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.